Ada orang nyewa rumah, nggak tahu kalau misalkan jasad dari pemilik rumah yang menyewakan terkubur secara oh my god. Sumpah bisa jadi plot film sih kasus yang satu ini. Saking gilanya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang mengikuti kasus-kasus gila seperti yang kita akan bahas malam ini. Seorang suami menghabisi istrinya sendiri, dicor di rumahnya, dan baru ketahuan 6 tahun kemudian. Mungkin kalian udah ngeliat beritanya di berbagai media. Hari ini kita langsung aja bahas kasusnya dan cerita gila di belakangnya. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Saudara, jasad seorang perempuan ditemukan dikubur. Polisi melakukan rekonstruksi istri yang jasadnya dikubur di dalam rumahnya di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bayangin suatu hari bapak-bapak polisi yang bertugas di Polrestabes Makassar lagi tenang-tenang aja chillin di kantor polisi. Tiba-tiba datang seorang perempuan berusia 17 tahun, inisialnya V. Dia bilang sama bapak-bapak polisi, "Pak, saya memiliki dugaan bahwa ayah saya itu menganiaya ibu saya." Bahkan gak sampai situ aja ceritanya. Jadi memang ibunya V itu udah hilang guys bertahun-tahun lalu, dan tersebar satu rumor di daerahnya V yang mengatakan bahwa ibunya itu meninggalkan V dan ayahnya untuk laki-laki lain. Jadi dia melarikan diri dari rumah, meninggalkan keluarganya. Kebayang dong gosip atau kayak rumor yang beredar tuh sepanas apa. Tapi through all these years, ternyata setelah bertahun-tahun ini rumor itu beredar, V itu mempercayai hal yang berbeda. Dan saat ini, di umurnya yang 17 tahun, V merasa bahwa sudah cukup dia membungkam dirinya dengan dugaan yang selama ini dia pendam. Kepada para pak polisi, V mengutarakan bahwa dia percaya ibunya tidak pernah melarikan diri, melainkan sudah meninggal. V cerita, waktu dia kelas 4 SD, V itu sempat pulang dari sekolah dan melihat ibunya tergeletak di lantai rumah. Bahkan di saat itu pun katanya susah banget buat ngenalin wajah ibunya, karena pada saat itu posisinya tuh wajah ibunya udah bengkak banget. Seluruh wajahnya bengkak. Dan V nambahin juga bahwa bahkan 2 hari setelahnya, setiap dia pulang ke rumah, dia masih ngelihat ibunya ada di posisi yang sama, tidak bergerak, terbaring di lantai rumahnya. Gak lama, V itu ngelihat ayahnya pulang. Pas ayahnya pulang itu, dia masuk membawa pasir dan semen ke dalam rumah. Ditanyalah sama V kayak, "Itu untuk apa ya?" Sang ayah pun menjawab, "Oh, ini semen sama pasirnya untuk bikin kolam ikan." Nah, Hengki, ayahnya V itu juga sempet bilang guys sama V, kalau misalkan suatu hari nanti ada yang nanya ke kamu V, "Ibu kamu kemana sih V?" Kamu harus jawab ya bahwa dia pergi bersama laki-laki lain, entah kemana. Tapi bertahun-tahun sudah berjalan, V itu tahu bahwa something was not right. Ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa ibunya tidak pernah meninggalkan dia untuk pergi bersama laki-laki lain. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun dia memutuskan untuk lapor ke polisi. Datanglah V ke Polrestabes Makassar pada 13 April 2024 kemarin. Setelah mendengar ceritanya V, bapak-bapak polisi itu langsung kayak, "Oh, oke, kami akan mendalami kasus ini dan melakukan penyidikan." Sehari setelah V datang, tanggal 14 April tahun 2024, polisi pun melakukan olah TKP di Jalan Kandea 2, Lorong 116, nomor 6, Kecamatan Bontoala, Makassar. Dan saat dilakukan olah TKP nih di rumahnya V, tim Inafis Polda Sumsel itu menemukan ada satu lubang. Lubang ini berdiameter 1 meter dalam kondisi tertutup pasir dan semen. Dan ketika dibongkar, benar saja, di dalamnya terdapat tulang belulang manusia.
Gak nunggu lama-lama, para petugas langsung menangkap Hengki di rumahnya yang lain di Jalan Daek Tata, Kecamatan Tamalate, Makassar. Diinterogasi lah Pak Hengki dan akhirnya dia mengakui perbuatannya. Dia bilang bahwa yes, dia telah menghabisi istrinya sendiri pada tahun 2018 dan menimbun jasadnya dengan pasir dan semen. Dia juga ngaku bahwa dia mengancam anaknya untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Dan saat dia ditanya bagaimana dia menghabisi nyawa istrinya, Hengki menjawab bahwa dia menganiaya istrinya menggunakan tangan dan balok kayu di bagian dada dan perutnya. Hengki juga bilang, ya sebenarnya saya nggak nyangka bahwa penganiayaan itu, saat saya melakukan itu, dia akan seketika meninggal. Dan pas ditanya sama Pak Polisi, apa sih motifnya Pak Hengki? Kenapa Anda menghabisi istri Anda sendiri? Hengki pun bilang bahwa dia nekat melakukan hal itu karena dia itu cemburu, jealous guys. Dia curiga bahwa istrinya tuh berkomunikasi dan bertemu dengan mantan pacarnya. Tapi pas dia konfrontasi nih, istrinya ditanya, kamu ketemu ya sama mantan kamu? Menjalin hubungan lagi ya sama mantan kamu? Istrinya tuh tidak mengaku karena dia tersulut emosi. Dia bilang, to quote, saya curigai ketemu sama mantan pacarnya di lorong 1. Jadi saya tanyakan, dia nggak ngaku karena dia tersulut emosi. Akhirnya dia melakukan penganiayaan tersebut. Awal kejadiannya gara-gara apa? Gara-gara saya curigai Pak, ketemu sama mantan pacarnya di lorong 1. Jadi saya tanyakan, dia tidak mengaku. Mengelak terus? Iya. Siapa yang dicurigai, kau atau dia? Saya yang curigai. Kau yang curigai? Gimana caranya? Sering Pukul Pak. pakai apa? Pakai tangan Pak. Apanya kau pukul? Ada dengan perut. Berapa kali? Sudah lupa Pak, sudah lupa. Kejadiannya kapan itu lah? Kira-kira 2018. Terus jenazahnya? Saya setar di belakang rumah. Kau apakan jenazahnya? Saya timbun pakai pasir. Kasih semen di atasnya. Nah, menurut kesaksian salah satu tetangga, katanya emang ayah dan ibunya V ini, Pak Hengki sama istrinya itu memang sering bertengkar, cekcok mulut. Bahkan para tetangga juga katanya sempat ngeliat Hengki itu mukulin istrinya. Tapi emang tetangga nggak ada yang curiga ketika tiba-tiba korban J, istrinya Pak Hengki, ibunya V itu hilang. Mungkin karena ngeliat bahwa rumah tangga ini kok abusive gitu ya, begitu dia cabut ya make sense gitu. Masuk akal bahwa si istri mau melarikan diri dari rumah itu. Apalagi Pak Hengki bilang, oh ya istrinya kabur dari rumah. Tetangga-tetangga juga bilang bahwa nggak ada bau busuk dari rumah mereka. Jadi nggak ada yang suspek nih, nggak ada yang mencurigai bahwa jasadnya sang istri itu disimpan di dalam rumah itu. Nah setelah kejadian ini, setelah penganiayaan dan akhirnya jasadnya ditaruh di bawah pasir dan semen, Hengki membawa kedua anaknya untuk pindah rumah. Nah rumah tersebut sempat kosong selama 6 bulan, disewakan selama 5 tahun, kosong kembali selama 6 bulan sebelum akhirnya kasus ini terungkap. Oh my god, jadi selama 5 tahun ada orang nyewa rumah, nggak tahu kalau misalkan jasad dari pemilik rumah yang menyewakan ada di dalam rumahnya, terkubur secara oh my god. Tika kebayang nggak? Kamu kebayang nggak? Neris kebayang nggak kalian nyewa rumah? Kalian nggak tahu kalau misalkan kalian main-main gitu ya di halamannya atau di duduk-duduk di ruang tamunya, bahkan nggak dicor guys, cuma ditaburin semen sama pasir. Terus orang yang ngontrakin nggak ngeliat apa-apa gitu. Oh ini katanya orang yang menempati rumah tersebut tidak ada rasa curiga terkait akan tanda-tanda mayat ditimbun di rumah tersebut. I mean good for them. Dalam penyelidikan terbaru, berdasarkan hasil konfrontir dan digital forensik, Kapolres Tabes Makassar, Kombes Muhammad Ngajib, mengatakan bahwa kejahatannya Hengki ini dilakukan pada Agustus tahun 2017. Dia melakukan penganiayaan kepada istrinya selama 3 hari, dan di hari ketiga adalah hari di mana J kehilangan nyawanya. Pihak kepolisian memeriksa setidaknya 10 saksi, termasuk pelaku, memastikan juga nggak ada orang lain yang terlibat. Motif kejahatan sementara itu tetap sama dengan penyelidikan awal, karena cemburu. Dari kejadian ini, kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pelaku diperoleh bahwa motif daripada pembunuhan ini adalah karena faktor kecemburuan atau faktor cemburu dari pelaku, yang dimana pada saat kejadian itu si korban atau istrinya ini diduga berkomunikasi, berhubungan dan bersama-sama dengan pacar lamanya. Dan saat ini penyidik tuh sudah sampai mengirimkan DNA dari korban J untuk memastikan bahwa memang tulang belulang itu adalah tulang belulang dari istrinya Hengki. Sementara menunggu, polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan Hengki dan melakukan pendampingan konseling untuk 2 anak Hengki. Tulang belulang korban J sudah diberikan ke pihak keluarga dan sudah dimakamkan dengan layak. Oh my god. Semoga V sama adiknya baik-baik aja, to be honest.
Astaga. Siapa mau ngontrak di situ setelah ini? Astaga, to be honest, kayak aku bener-bener kayaknya korban terbesar dari kasus ini, of course ibunya, tapi anak-anaknya yang harus bertahun-tahun hidup dengan orang-orang percaya mereka ditinggalin sama ibunya sendiri untuk laki-laki lain. Sementara salah satu dari mereka melihat bahwa ibunya itu dihabisi sama ayahnya sendiri. That's crazy. Iya pasti, ya karena anak-anak ya, jadi selama ini mungkin mereka hidup dalam ketakutan, stres, anxiety, belum lagi omongan orang di luar, perdebatan batin mereka. Gila sih, aku kagum banget sama keberaniannya V. Semoga mereka bisa mendapatkan kedamaian sekarang setelah kasusnya akhirnya terbongkar. Semoga ibu mereka juga bisa beristirahat dengan damai. Kita semua mendoakan kalian, stay strong. Aku yakin semua orang bangga atas keberaniannya V. Kasus yang gila banget, makanya aku di awal bilang kayak ini bisa jadi plot film, karena kayaknya banyak deh film yang plotnya seperti ini, tapi untuk membayangkan ini terjadi di kehidupan nyata tuh gimana menurut kalian, Neroris? Apakah ada detail-detail tambahan yang belum masuk ke video ini? Boleh banget ditambahin di bawah. Stay safe semuanya, dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Damn. Tes. Dan di umurnya yang saat ini beranjak 17, bukan beranjak ya, udah 17, menginjak 17. Menginjak, kan udah menginjak. Oke, udah 17. Kita bilang V lagi, bukan V. Setelah mendengar ceritanya V, bapak-bapak polisi pun kayak melakukan. Setelah mendengar, datanglah V ke kantor